Semarapura. Kali ini Sari akan membawakan sebuah cerita yang sangat melegenda loh. Cerita ini berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Dengarkan baik-baik ceritanya ya. Dikisahkan pada zaman dahulu kala hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia. Mereka memiliki seorang putri yang bernama Bawang Putih. Bawang Putih ini adalah seorang anak yang sangat cantik dan juga baik hati. Namun pada suatu hari, ibu dari Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun merasa sangat sedih atas kematian ibunya. Nah, karena ayah dari Bawang Putih ini adalah seorang pedagang yang sering bepergian jauh, seringkali ia merasa tak tega meninggalkan Bawang Putih di rumah sendirian. Oleh sebab itulah teman-teman, ayah dari Bawang Putih memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda. Berharap agar Bawang Putih tidak kesepian dan memiliki teman yang membantunya di rumah. Nah teman-teman, seorang janda yang dinikahi oleh ayah Bawang Putih ini memiliki seorang putri yang bernama Bawang Merah. Namun ternyata ibu tiri dan juga kakak tiri Bawang Putih ini memiliki sifat yang sangat jahat. Mereka bersikap baik kepada Bawang Putih hanya ketika ayahnya ada bersamanya. Sedangkan ketika ayahnya pergi berdagang, mereka selalu menyuruh Bawang Putih untuk mengerjakan segala pekerjaan rumah, layaknya seorang pembantu. Misalnya seperti ini teman-teman. Bawang Putih, cepat cuci baju. Atau Bawang Putih, cepat bersihkan rumah ini. Kira-kira begitulah setiap harinya hanya ada perintah lakukan inilah, lakukan itulah dari ibu tiri dan juga kakak tiri Bawang Putih. Sedangkan Bawang Putih hanya bisa bersabar menghadapi mereka berdua. Sayangnya teman-teman, penderitaan Bawang Putih tidak berakhir sampai di sini saja. Tak lama waktu berselang, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan meninggal dunia. Bawang Putih pun kehilangan satu-satunya orang yang masih menyayanginya. Begitulah tangisan pilu dari Bawang Putih melepas kepergian sang ayah yang sangat disayanginya. Kini, ibu tiri dan juga kakak tirinya bersikap semakin jahat kepada Bawang Putih. Bahkan, waktu istirahat Bawang Putih menjadi semakin terbatas karena setiap harinya harus memenuhi segala kebutuhan mereka berdua. Hingga pada suatu ketika teman-teman, di pagi hari saat Bawang Putih mencuci di sungai, tanpa ia sadari salah satu selendang kesayangan milik Bawang Merah hanyut terbawa arus. Bawang Putih tidak menyadarinya, bahkan sampai ia tiba di rumah. Mengetahui hal itu, Bawang Merah merasa sangat marah karena selendang merah kesayangannya tidak kembali ke tangannya. Apa-apaan ini? Bawang Putih! Hei Bawang Putih! Di mana selendang merah kesayanganku? Kenapa tidak ada di sini? Kata Bawang Merah dipenuhi dengan amarah. Bawang Putih yang tidak tahu apa-apa kebingungan harus menjawab seperti apa.
Pokoknya aku tidak mau tahu. Kau harus mencarinya sampai ketemu. Dan jangan pernah pulang sebelum kau berhasil menemukannya. Akhirnya, bawang putih menyusuri sungai untuk mencari selendang itu. Tetapi, hingga larut malam selendang itu belum juga berhasil ia temukan. Ketika sedang menyusuri sungai, tanpa sengaja bawang putih melihat sebuah gubuk yang ternyata ditinggali oleh seorang nenek sebatang kara. Bawang putih pun memutuskan untuk meminta izin dan menginap di gubuk itu selama 1 malam. Nenek itu cukup baik hati loh karena mempersilahkan bawang putih untuk menginap di gubuknya. Lalu nenek itu pun berkata kepada bawang putih, "Wahai anak muda, siapakah dirimu ini, nak? Dan apa yang kamu lakukan berkeliaran di malam hari seperti ini?" tanya nenek itu. "Nama saya Bawang Putih. Saya sedang mencari selendang berwarna merah yang hanyut di sungai. Apakah nenek pernah melihatnya?" jawab Bawang Putih, dan ia pun menceritakan nasib yang dialaminya. Hingga sang nenek yang mendengar cerita itu merasa iba kepada Bawang Putih. "Selendang merah ya. Iya, nenek yang menemukan dan mengambil selendang merah yang hanyut di sungai itu." Mendengar perkataan sang nenek, Bawang Putih merasa sangat lega. Syukurlah. Kalau begitu, bolehkah saya mengambilnya kembali, Nek? Itu adalah selendang merah kesayangan saudara saya. Sebelum menjawab pertanyaan dari Bawang Putih, nenek itu berpikir sejenak. "Baiklah, akan nenek kembalikan, tetapi dengan satu syarat. Syaratnya, kamu harus menemani nenek di rumah ini selama 1 minggu." Tanpa berpikir panjang, Bawang Putih pun menyetujui syarat itu dengan senang hati. Selama tinggal di sana, Bawang Putih sangat rajin membantu sang nenek. Dan sesuai janji, setelah 1 minggu berlalu, nenek itu pun mengembalikan selendang yang diambilnya. Ia juga memberikan labu sebagai hadiah untuk Bawang Putih. Lalu, ia pun meminta Bawang Putih untuk memilih sendiri labu mana yang akan ia bawa pulang, yang besar ataukah yang kecil. "Nah, pilihlah 1 labu di antara 2 labu ini sebagai hadiah dari nenek." Pada awalnya, Bawang Putih ingin menolak permintaan tersebut. Tetapi karena merasa tak enak hati, Bawang Putih pun memutuskan untuk mengambil labu dengan ukuran yang lebih kecil. "Kalau begitu, saya akan ambil yang kecil saja, Nek. Kalau yang besar, saya tidak akan kuat membawanya pulang. Terima kasih sudah mengizinkan saya menginap di sini dan mengembalikan selendang ini. Bahkan sampai memberi hadiah juga. Sekali lagi terima kasih, Nek." Nenek itu pun tersenyum kepada Bawang Putih. Setelah itu, Bawang Putih segera pulang ke rumah dan mengembalikan selendang merah milik Bawang Merah. Kemudian, ia pun pergi ke dapur untuk memasak labu yang diberikan oleh nenek itu. Tetapi teman-teman, betapa terkejutnya Bawang Putih ketika membelah labu itu. Di dalamnya terdapat banyak sekali emas dan juga permata. Namun sayangnya, ibu tiri Bawang Putih melihat hal tersebut dan segera merampas emas yang didapatkan oleh Bawang Putih. Ia juga memaksa Bawang Putih untuk menceritakan dari mana ia mendapatkan labu ajaib berisi emas itu.
Bawang putih pun menceritakan dari mana ia mendapatkan labu itu. Mendengar cerita dari bawang putih, ibu tiri yang serakah itu memiliki niat yang jahat. Keesokan harinya teman-teman, ia menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bawang putih. Ia berharap bawang merah bisa membawa pulang labu dengan ukuran yang lebih besar sehingga isinya pun akan lebih banyak. Singkat cerita teman-teman, bawang merah yang pemalas itu tiba di gubuk nenek dan tinggal di sana selama 1 minggu. Karena sifatnya yang pemalas, bawang merah hanya menghabiskan waktunya untuk bermalas-malasan dan tidak mau membantu pekerjaan nenek tersebut. Ketika waktunya pulang, nenek itu juga meminta bawang merah untuk memilih labu sebagai hadiah. Tanpa berpikir panjang, bawang merah memilih labu dengan ukuran yang lebih besar. Lalu segera berlari pulang begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih. Setibanya ia di rumah, ibunya merasa sangat senang karena bawang merah membawa labu dengan ukuran yang sangat besar. Karena takut dilihat oleh bawang putih dan takut jika nantinya bawang putih meminta bagian, mereka pun memerintahkan bawang putih untuk pergi mencuci di sungai. Kemudian mereka pun masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya dengan sangat rapat. Lihatlah betapa besar labu ini. Kita pasti akan kaya. Kita pasti kaya raya. Bawang merah dan ibunya tertawa dengan sangat kencang. Lalu dengan tidak sabaran mereka membuka labu itu. Tetapi bukannya berisi emas dan permata, labu itu justru berisi ular yang berbisa, kalajengking dan berbagai hewan berbisa lainnya. Dengan cepat, hewan-hewan itu keluar dari dalam labu dan seketika menggigit bawang merah dan juga ibunya. Mereka pun berteriak kesakitan, tolong! Hentikan! Hentikan! Sakit! Begitulah akhir tragis dari bawang merah dan juga ibunya yang serakah. Nah, teman-teman, demikianlah cerita dari Sari. Amanat yang bisa diambil dari cerita bawang merah dan bawang putih ini adalah bersikaplah baik dan berbuatlah baik kepada semua orang tanpa mengharapkan imbalan, seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Serta janganlah bersikap serakah, sebab orang yang serakah akan hancur karena keserakahannya sendiri. Teman-teman, sekian dulu ya cerita dari Sari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa!